Duanian, apakah buku yang berisi gambar udah ada di hadapan Duanian? Apabila Duanian udah mempersiapkannya, ayolah kita mendongekkan bait-bait. Ingat, apabila Duanian mendongekkan musik, balikkanlah buku bergambar milik Duanian ke halaman sepiaknya. Nah, selamat mendongekkan sambil ninjok gambar. Gambar 1. Sebelum penciptaan. Pada mulanya tidak ada manusia, binatang, laut, kayu, matahari, dan jolu-jolu lainnya. Keadaan potang kecicit dan tidak teratur. Pada mulanya yang ada hanyalah Allah. Hanya dengan berfirman, Allah menciptakan segala yang ada di dunia. Misalnya, matahari, bulan, langit, dan bumi. Gambar 2. Allah berfirman. Buku yang digambarkan dadini disebut Alkitab. Kabar yang kami sampaikan ini semuanya diambil dari Alkitab. Melalui Alkitab, Allah beragah kepada kita. Alkitab menjelaskan tentang Allah dan perintah-perintahnya. Allah sangat menyayangi manusia. Alkitab menunjukkan kayak apa caranya supaya manusia dapat selamat atau lepas dari hukuman dosa. Gambar 3. Penciptaan. Allah menciptakan segala macam kayu, burung, ikan, dan binatang. Semua yang diciptakannya baik sekali. Allah juga menciptakan manusia. Allah mengangkat manusia menjadi penguasa di pucuk segala yang diciptakannya. Allah menghendaki supaya semua ciptaannya hidup rukun. Gambar 4. Adam dan Hawa. Lelaki yang pertama dinamai Adam dan betina yang pertama dinamai Hawa. Adam dan Hawa hidup berbahagia di suatu kebun yang bernama Taman Eden. Allah ngomong kepada Sida, buah dari semua kayu dalam kebun ini boleh iko makan, kecuali buah dari kayu yang sekayu ini, inang. Apabila iko melanggar perintah ini, iko akan dihukum. Tetapi setan datang menipu Adam dan Hawa. Lalu Adam dan Hawa memakan buah yang dakidah teh. Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Sida berbuat dosa, sehingga Allah menghukum Sida. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tetapi Allah masih tetap menyayangi Sida. Allah berjanji akan mengutus seiku yang juru selamat yang dapat menghapuskan dosa Sida. Gambar 5. Kain dan Habel. Adam dan Hawa udah jatuh ke dalam dosa.
semua manusia keturunan Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Yang memegang kayu pemukul ini bernama Kain. Kain adalah anak Adam. Kain benci kepada Habel, adiknya. Kain memukul Habel sampai mati. Kain berbuat dosa. Duanian dan saya juga pernah berbuat dosa, cuma kita tidak mau mengakuinya. Kita sering berdusta, berjudi, berzinah, menyembah berhala, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Tuhan tidak senang terhadap dosa. Gambar 6. Perahu Nuh. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat, sehingga Allah akan menghukum sida. Pasang besar akan datang sebagai hukuman dari Allah. Tetapi masih ada yang percaya kepada Allah. Nama yang yante adalah Nuh. Allah menyuruh Nuh berbuat perahu besar. Setelah perahu itu udah jadi, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu yante. Nuh juga mengajak yang lain masuk ke dalam perahu. Tetapi sida tidak percaya kalau Allah akan menghukum sida. Gambar 7. Pasang. Setelah Nuh dan keluarganya masuk ke dalam perahu, Allah mengunci pintu perahu yante. Hujan deras turun, sehingga terjadi pasang besar. Semuanya tenggelam oleh air. Yang banyak ingin pergi Nuh naik ke dalam perahu. Tetapi tidak bisa, sebab Allah telah mengunci perahu yante. Semua yang berada di luar perahu yante mati, sebab tidak percaya kepada Allah. Nuh dan keluarganya selamat, sebab Nuh taat kepada Allah. Gambar 8. Abraham, Sarah, dan Ishak. Abraham adalah seiku keturunan Nuh. Abraham percaya kepada Allah. Allah berjanji kepada Abraham dan Sarah, bininya yang manul yante, bahwa sida akan mendapat anak. Setelah sida Tuhan nanti, barulah Abraham dan Sarah mendapat seiku anak lelaki. Anak yante harus diberi nama Ishak. Allah berjanji bahwa melalui keturunan Ishak akan datang seiku juru selamat yang dapat menghapuskan dosa manusia, dosa duanian dan dosa saya juga. Gambar 9. Musa dan perintah Allah. Musa adalah seiku keturunan Abraham dan Ishak. Musa percaya kepada Allah. Allah menyuruh Musa naik ke pucuk gunung. Demikianlah Allah memberikan perintah-perintahnya kepada Musa. Pada gambar ini kita meninjau Musa turun dari gunung, mengemban perintah Allah.
Allah menyuruh Musa menyampaikan perintah-perintahnya kepada yang banyak. Allah hendak supaya semua yang mentaati perintahnya yante. Gambar 10. 10 perintah Allah. Beberapa dari perintah Allah yang disampaikan melalui Musa digambarkan dadini. Gambar da kiri pucuk, jangan menyembah patung atau jolu lain. Gambar di tengah pucuk, dalam seminggu 6 hari kita bekerja. Hari yang ketujuh adalah hari istirahat. Dan hari ianlah untuk sembahyang kepada Tuhan. Gambar di kanan pucuk, anak-anak harus menghormati yang tuanya. Gambar di kiri bawah, inang membunuh yang. Gambar di tengah bawah, inang bejinah. Inang mengingini betina lain selain bini soyang. Gambar di kanan bawah, inang mengolit. Inang mengingini barang yang lain. Gambar 11. Korban penghapusan dosa. Pada zaman Abraham dan Musa, jika seiku berbuat dosa, Allah menyuruh inya menyembelih domba. Yang itu mengorbankan domba sebab inya menyesali dosanya. Sekarang kita tidak perlu lagi menyembelih domba atau binatang yang lain sebagai tanda penghapus dosa. Allah telah menjelma menjadi Insia, yaitu Yesus. Dan inya telah mati untuk menggantikan hukuman dosa kita. Inya dicambuk, dipakukan, bahkan sampai dibunuh. Tetapi pada hari yang ketiga, inya bangkit agiim. Seharusnya kitalah yang harus menanggung hukuman yente. Karena kita udah banyak berdosa, tetapi karena kasih Allah kepada kita, sehingga hukuman yente diambilnya dan ditimpakannya kepada dirinya soyang. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh atau mendapatkan hidup yang kekal. Kalau kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Yesus, maka segala dosa kita akan diampuni olehnya. Gambar 12. Malaikat dan Maria. Kayak inilah caranya Tuhan Yesus datang ke dunia. Inya menepati janji Allah kepada Adam dan Hawa. Yesuslah juru selamat yang dapat menghapuskan dosa Insia. Ada seikut gadis yang bernama Maria. Inya masih perawan. Belum pernah tidur bersama lelaki. Inya udah bertunangan dengan seikut lelaki yang bernama Yusuf. Pada suatu hari, malaikat Allah datang kepada Maria. Malaikat itu beragah. Allah Roh Kudus akan membuat iko mengandung seorang anak laki-laki. Anak yente harus dinamai Yesus. Yesuslah yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa.
Malaikat Yante juga memberitahukan hal Yante kepada Yusuf, tunangan Maria dalam mimpi. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus lahir. Gambar 13. Kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan kemudian, pada suatu malam, Maria melahirkan seekor anak biak lelaki. Pada malam Yante juga malaikat Allah datang kepada sekelompok gembala yang sedang menjaga kambing domba sidak. Malaikat Yante beragah, pada malam ini juru selamat yang dijanjikan Allah sudah lahir, namanya Yesus. Yesuslah yang dapat menghapus segala dosa iko. Lalu gembala-gembala Yante pergi mengogai Yesus untuk menyembahnya. Gambar 14. Yesus seperti manusia biasa. Yesus berbadan besar seperti anak biasa. Dalam gambar sepiak kibak dapat kita tinjau waktu Yesus berumur 12 tahun. Inya dapat mengajar tentang Allah kepada ahli-ahli agama. Yesus mengetahui segala sesuatu sebab inya adalah Allah. Dalam gambar sepiak kanan, kita tinjau Yesus sudah berumur 30 tahun, sedang mengajar yang banyak. Ada yang percaya dan ada yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Allah menyatakan bahwa Yesus adalah Allah soyang. Allah mau supaya kita taat kepada ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15. Perbuatan Yesus yang ajaib. Allah yang kita percayai, Yante namanya Yesus. Inya sungguh hebat. Yesus sangat berkuasa, lebih berkuasa dari segala setan atau dukun. Tinjau gambar di sepiak kibak. Yesus dapat menyembuhkan yang buta. Tinjau gambar di tengah. Yesus dapat menghidupkan yang mati. Tinjau gambar di sebelah kanan. Yesus dapat berjalan di atas air. Tuhan Yesus adalah Maha Kuasa. Gambar 16. Yesus disiksa. Yesus selalu berbuat baik dan tidak pernah berdosa. Yesus mengajar tentang Allah dan inya ingin supaya setiap yang taat kepada Allah. Tuhan Yesus menerangkan kepada yang banyak bahwa manusia itu berdosa. Tetapi sidak Godi lalu menangkap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dipukuli, diigahi, dan diejek. Tuhan Yesus tidak melawan. Apa sebabnya? Sebab Tuhan Yesus rela menderita kaya Yante dengan maksud untuk menanggung hukuman dosa kita manusia.
Gambar 17. Yesus disalib. Tuhan Yesus tidak hanya disiksa, Tuhan Yesus dipakukan pada kayu salib, yaitu disalibkan. Tetapi Allah menyatakan bahwa kematian Tuhan Yesus yente adalah korban karena dosa kita. Tuhan Yesus menanggung hukuman dosa duanian dan dosa saya sampai Inya mati. Kalau kita mengaku dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Apakah duanian mau percaya dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menanggung hukuman dosa duanian? Gambar 18. Kebangkitan. Setelah Tuhan Yesus mati di salib, kawan-kawan Tuhan Yesus memase badan Tuhan Yesus di dalam sebuah pase pada bukit batu. Lalu lawang pase yente ditutup jongan batu besar. 3 hari kemudian, Maria dan kawan-kawannya datang ke pase, tetapi Tuhan Yesus tidak ada giim. Yang ada hanya malaikat. Kata malaikat yente, Tuhan Yesus tidak ada di sini. Yesus udah hidup agiim. Sampai sekarang Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa kepadanya, Tuhan Yesus mendongekkan doa kita dan onak memperhatikan hidup kita. Gambar 19. Thomas. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, banyak yang meninjau Inya dan baagah jongan Inya. Seikut muridnya yang bernama Thomas, tidak ada waktu Tuhan Yesus hadir. Sehingga Inya tidak percaya bahwa Yesus udah hidup agiim. Lalu Thomas berkata, "Sebelum aku meninjau luka bekas paku pada jahinya, aku tidak percaya bahwa Inya udah bangkit." Kemudian Tuhan Yesus datang kepada Thomas dan meninjaukan bekas lukanya. Thomas percaya bahwa Yesus udah bangkit agiim, karena Inya udah meninjau. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki supaya kita percaya kepadanya walaupun kita belum meninjau Inya dengan mata kita soyang. Gambar 20. Kenaikan. 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Inya mengajak murid-muridnya ke sebuah bukit. Kata Yesus, "Sekarang aku akan naik ke surga. Setelah aku pergi, iko harus memberitakan tentang aku kepada semua yang. Jelaskanlah bahwa aku pernah disalibkan untuk menanggung hukuman dosa sida. Dan setiap yang percaya kepadaku, dosanya diampuni. Nanti Inya boleh tinggal bersama aku di sorga." Lalu murid-muridnya meninjau Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kemudian 2 malaikat datang dan berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Pada suatu hari nanti, Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus akan mengangkat semua yang percaya kepadanya
pulang ke surga. Onakkah duanian percaya kepada Tuhan Yesus supaya nanti dapat ke surga? Gambar 21. Salib. Salib mengingatkan kita akan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak berdosa. Walaupun demikian, Inya rela disiksa dan mati di salib untuk menanggung hukuman dosa kita, dosa duanian dan dosa saya. Setelah mati, Tuhan Yesus bangkit kembali dan tinggal di sorga. Sekarang Inya selalu bersedia menolong yang percaya kepadanya. Jika kita mengakui dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka dosa kita dihapuskan. Nanti kita dapat tinggal bersama Allah di surga. Gambar 22. Dua jalan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada dua jalan, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Setiap yang sejak lahir udah ada di jalan yang lebar. Jalan yang lebar ini menuju hukuman dalam api yang tidak dapat dipadamkan. Apabila seikut percaya kepada Tuhan Yesus dan taat kepada perintahnya, Inya berpindah dari jalan yang lebar ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit menuju hidup dengan Allah di surga. Onakkah duanian percaya kepada Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang sempit? Apabila duanian onak agahlah kepada Tuhan Yesus kayak ini. Tuhan Yesus, saya mengaku bahwa saya berdosa. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib untuk menanggung hukuman dosa-dosa saya. Tuhan, ampunilah saya dan ubahlah hidup saya. Aku onak tinggal bersama-sama dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Apabila duanian sungguh-sungguh beragah kayak ian kepada Tuhan Yesus, Inyalah menjadikan duanian anak Allah dan Allah menjadi bapa duanian. Dari dalam lumpurku diangkatnya, dari dosaku ditebusnya, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dari dalam lumpurku diangkatnya, dari dosaku ditebusnya, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dia lupakan segala dosaku, Dia ubah hidupku baru, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dari dalam lumpurku diangkatnya, dari dosaku ditebusnya, menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya. Dari dalam lumpurku diangkat,
bagi Tuhan, pujilah Tuhan selamanya. Dia lupakan segala dosaku, Dia ubah hidupku baru menjadi intan permata bagi Tuhan. Pujilah Tuhan selamanya, pujilah Tuhan selamanya, pujilah Tuhan selamanya. Gambar 23. Anak-anak Allah. Jika kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk menanggung hukuman dosa kita, maka kita diampuni. Tuhan Yesus mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Yang telah mengalami hal inilah yang sebenarnya disebut yang udah percaya. Inya dapat memanggil Allah yante Bapa, dan inya disebut anak Allah. Allah mengasihi semua yang dari segala macam suku dan segala macam bangsa. Dalam gambar ini dapat kita tinjau Tuhan Yesus sedang menyambut semua yang percaya kepadanya. Allah onak agar Duanian dan aku juga percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Allah. Gambar 24. Yesus dan Nikodemus. Dalam gambar ian, kita meninjau Tuhan Yesus sedang beragah-agah dengan seorang guru agama yang bernama Nikodemus. Tuhan Yesus menerangkan bahwa setiap yang untuk dapat masuk ke surga harus diperbaharui jiwanya. Hanya Roh Kudus yang dapat memperbaharui jiwa manusia. Kita soyang tidak dapat memperbaharuinya. Sebab kita sudah berbuat dosa. Jika kita mengaku berdosa dan percaya bahwa Yesuslah yang dapat menghapuskan dosa kita, maka Roh Kudus akan memperbaharui jiwa kita.
Kemudian Nikodemus mengaku dosanya dan percaya bahwa Yesuslah juru selamat yang dapat menghapus dosanya. Tetapi kayak apa jongan duanian? Gambar 25. Kedatangan Roh Kudus. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia, Inya berjanji akan mengirim penolong kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus pulang ke surga, murid-muridnya berkumpul dan berdoa bersama. Tiba-tiba Roh Kudus turun dan mendiami Sida. Inya memberi Sida kuasa untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Roh Kudus mendiami setiap yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur Sida. Roh Kudus menolong Sida untuk mengerti firman Allah. Inya menolong Sida untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Yang sudah percaya cak perlu pertolongan roh yang lain. Roh Kudus rindu menolong yang udah percaya, tetapi hanya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26. Berjalan di dalam terang. Yang cadak percaya kepada Tuhan Yesus sama jongan yang berjalan di dalam gelap, sebab cadak ada lampu. Sida seringkali tersesat dan jatuh. Sida perlu seiku yang dapat menunjukkan jalan yang benar dan jalan yang salah. Yang udah percaya kepada Tuhan Yesus sama jongan yang berjalan di dalam terang. Roh Kudus adalah penunjuk jalan itu. Inya selalu bersedia menolong kita. Roh Kudus menerangi jalan kita dengan firman Allah. Gambar 27. Taatlah kepada firman Allah. Yang udah percaya adalah milik Tuhan Yesus. Oleh karena yante, kehidupannya harus menyenangkan hati Tuhan. Inya harus taat kepada perintah Tuhan Yesus dan setia dalam sembahyang. Alkitab mengatakan bahwa yang udah percaya cak boleh berjinah, berkelahi, mengolit, menyembah berhala, atau roh yang mati. Inya harus bergaul jangan baik kepada semua yang. Gambar 28. Keluarga yang udah percaya. Keluarga yang udah percaya harus hidup menurut firman Allah. Laki yang udah percaya mengasihi bini, dan juga bini yang udah percaya menghormati lakinya. Laki bini harus saling menolong. Sida harus mengasuh anak-anak Sida dengan baik dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada anak-anaknya. Keluarga yang baik harus berdoa bersama setiap hari.
Gambar 29. Mengasihi musuh. Allah menyuruh yang percaya supaya mengasihi semua yang, termasuk yang berbuat jahat kepadanya. Pada gambar sebelah kibak, ketinyoon dua yang tadinya bermusuhan, tetapi sekarang udah berbaikan agiim. Dalam gambar sepiak kanan, kita tinjau seiku sedang menolong yang berasal dari suku lain, yang memusuhi sukunya. Yang udah percaya harus berbuat baik kepada semua dan hendak mengampuni yang berbuat salah kepadanya. Gambar 30. Yesuslah Tuhan yang berkuasa. Dalam gambar ian, dapat kita tinjau dua yang sedang membakar patung, jiman, dan jolu-jolu keramat. Yang udah menerima Tuhan Yesus tidak boleh menyembah ataupun minta tolong kepada dukun, patung, jiman, jolu lain yang keramat, ataupun roh yang mati. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala sesuatu yang lain. Jadi kalau duanian sakit atau ketakutan, inang minta tolong kepada dukun, patung, jiman, atau roh yang mati. Minta tolonglah kepada Tuhan Yesus, berdoalah kepadanya, katakan apa yang duanian perlukan. Tuhan Yesus sangat mengasihi duanian. Tuhan Yesus mendongekkan doa duanian dan selalu bersedia untuk menolong duanian. Gambar 31. Mengusir setan. Dalam gambar ian, kita meninjau seiku yang dirasuk setan. Segala tali dan rantai dapat diputuskannya karena setan yang ada di dalamnya kuat sekali. Tuhan Yesus mengusir setan yang merasuki yang yante. Yang yante menjadi sembuh. Setan terpaksa keluar dari yang yante, karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala setan. Setan-setan takut kepada Tuhan Yesus. Inang menyembah setan. Kalau duanian diganggu setan, inang minta tolong kepada dukun. Mintalah tolong kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengusir setan-setan itu. Gambar 32. Mengikut Tuhan Yesus. Iblis atau setan adalah musuh Tuhan Yesus dan musuh yang udah percaya. Iblis atau setan onak supaya yang udah percaya selalu memikirkan mengenai banyak duit, pakaian, dan barang-barang lain. Iblis onak supaya yang udah percaya melupakan Allah. Tetapi yang udah percaya seharusnya taat dan setia kepada Allah. Yang udah percaya cak onak sampai berhutang. Inya selalu ingat janji Tuhan, yaitu semua yang dibutuhkannya akan disediakan oleh Tuhan Yesus.
Gambar 33. Apabila yang udah percaya berdosa lagi. Dalam gambar ini, kita meninjau seiku anak laki-laki yang udah berbuat banyak dosa. Inya menghamburkan duit yang diperoleh dari apanya. Inya berzinah, berjudi, dan berpoya-poya sekehendak hatinya. Setelah duitnya habis dan kawan-kawannya meninggalkan inya menyesal. Inya pulang kepada apanya dan minta ampun. Karena apanya mengasihi inya. Inya diampuni dan diterima kembali. Kalau kita berbuat dosa lagi, kita juga harus menyesal, bertobat, mengakui dosa kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa kita. Firman Tuhan berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Inya akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Gambar 34. Penyakit. Semua yang baik yang udah percaya maupun yang opan percaya dapat sakit. Dalam gambar ian dapat kita tinjau siku yang sedang terbaring sakit. Yang dapat sakit karena inya memakan makanan yang tidak baik, karena minum air yang kotor, dan karena tidak memelihara badannya. Yang juga dapat menjadi sakit karena kena sihir dan karena dirasuk setan. Jika siku yang udah percaya sakit, apa yang harus dilakukannya? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu mendongeng doa duanian. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Jika ada dokter atau rumah sakit, boleh juga berobat ke sana. Tuhan Yesus juga dapat memakai obat-obatan untuk menyembuhkan duanian. Tetapi inang pergi ke dukun, mintalah pertolongan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih berkuasa dari segala dukun dan roh-roh jahat. Gambar 35. Kematian. Jika seiku yang udah percaya kepada Tuhan Yesus mati, badannya dipasekan, tetapi jiwanya akan ke surga, sebab dosanya udah dihapuskan oleh Tuhan. Jika seiku yang belum percaya kepada Tuhan Yesus mati, badannya dipasekan, tetapi jiwanya akan dihukum di dalam api, sebab masih berdosa. Kayak apa jika sekarang duanian meninggal? Apakah jiwa duanian udah dibersihkan dari segala dosa supaya dapat ke surga? Gambar 36. Badan Tuhan Yesus. Setiap bagian dari badan kita mempunyai tugas masing-masing. Misalnya, mata untuk melihat, mulut untuk beragah, dan telinga untuk mendongeng.
Jika salah satu bagian sakit, seluruh badan akan merasa sakit. Allah mengatakan bahwa setiap yang udah percaya yante sama seperti bagian-bagian dari badan. Dan Tuhan Yesus adalah kepala dari badan yante. Setiap yang udah percaya mempunyai tugas yang berbeda, misalnya berkhotbah, mengajar firman Allah, menyanyi, menolong dan lain-lain. Setiap yang udah percaya adalah saksi bagi Tuhan Yesus. Semua yang udah percaya harus saling mengasihi dan saling membantu. Gambar 37. Berkumpul bersama. Allah memerintahkan agar setiap minggu kita menyediakan satu hari untuk Tuhan. Semua yang udah percaya berkumpul untuk sembahyang, berdoa, dan bernyanyi memuji Allah bersama-sama. Seiku yang benar-benar percaya bisa mengajar dari firman Allah. Yang udah percaya harus memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Inya datang lagi. Gambar 38. Tuhan Yesus akan datang lagi. Tuhan Yesus sekarang ini ada di sorga. Tetapi suatu hari Inya akan datang kembali ke dunia ini. Apabila Inya datang, semua yang udah percaya akan diangkat ke surga. Tetapi bagi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan ditinggalkan dan dihukum di dalam api. Sudah siapkah duanian apabila Tuhan Yesus datang sekarang? Gambar 39. Berbuah. Dari kayunya kita mengharapkan buah. Dahan yang tidak berbuah akan dipotong dan dibakar. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai batang kayu dan yang percaya kepadanya sebagai dahan-dahannya. Dari yang udah percaya, Tuhan Yesus mengharapkan buah-buah yang baik. Yang dimaksudkan dengan buah-buah yante adalah kasih, sukacita, kebaikan, kesediaan untuk menolong, kejujuran, dan kesucian hidup. Buah-buah tersebut akan timbul dalam kehidupan yang udah percaya oleh kuasa Roh Kudus. Kehidupan yang udah percaya kepada Tuhan Yesus harus lebih baik daripada sebelumnya. Gambar 40. Memberitakan kepada yang lain. Percayakah duanian kepada Tuhan Yesus? Kalau duanian benar-benar percaya, katakanlah kepada keluarga duanian bahwa Yesus sangat baik. Katakanlah kepada kawan-kawan duanian bahwa Yesus mengasihi sidak gaam. Katakanlah bahwa hati duanian tenang dan cak agiim golak kepada setan atau hantu.
Tuhan Yesus udah menyediakan tempat di surga bagi dunia yang benar-benar percaya. Beritahukanlah kepada semua yang bahwa ada tempat di surga bagi sidak yang onak percaya kepada Yesus. Sebaliknya, ada tempat hukuman bagi sidak yang menolak Tuhan Yesus. Beritahukanlah bahwa Yesus onak melepaskan semua yang agar tidak dihukum di neraka. Onakkah duanian bersaksi bagi Yesus? Renungkanlah hal ian baik-baik dan ambillah keputusan yang tepat. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Dia besar,